Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil fursah nasati an ta'alam ala ghul arabiyyah. Hayya bina nabda ta'alumana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita yaitu latihan mengerjakan soal reading di TOEFL atau Fahmul Makruh ya. Nah, di sini ini melanjutkan di video sebelumnya kita membahas 15 soal ya, dari nomor 1 sampai 15. Nah, sekarang kita lanjutkan dari nomor 16 insyaallah ya, sampai nomor 30 insyaallah ya. Oke. Kita lihat di sini untuk soalnya ya, udah ada di layar. Oke. Kita lihat ini nomor, kalau yang di video sebelumnya kan nomor 1 sampai nomor 15 itu terbilang pendek-pendek ya si teksnya itu ya. Nah, tapi untuk yang nomor 16 ke bawah itu teksnya lumayan panjang gitu ya. Dan itu ada di di tes itu model soalnya ada yang panjang seperti ini gitu. Jadi ini biasanya yang panjang kayak gini, satu teks ini ya yang di kotak ini itu bisa untuk beberapa soal kayak gitu. Oke, kita lihat aja yang ini ya langsung. Oke. Nomor 16 seperti biasa kita pahami dulu soalnya apa ya. Kita pahami dulu soalnya apa, kemudian baru kita lihat ke teks kayak gitu untuk mengefisienkan waktu. Oke, nomor 16. Yafhamu atau yufhamu minal qit'ah annal islama dinun syamilun fi hayatil mujtama al-bashari fahuwa. Nah, itu ya. Dipahami dari teks bahwa Islam itu merupakan agama yang komprehensif ya, fi hayatil mujtama al-bashari, di kehidupan manusia ya, di kehidupan masyarakat. Bahwa agama Islam itu ya apa ya jawabannya? Kita lihat di teks jawabannya, kita cari jawabannya di teks ya. Berarti kita harus paham teksnya kayak gitu. Inna tabi'atad din al-islami annahu dinun murtabitun bil anzimatil waqi'iyah fi hayatil mujtama al-bashari kulliha. Wa min thamma fahuwa dinun mutafa'ilun ma'umuril hayatis siyasiyah wal iqtisadiyah wal ijtimaiyah wa tarbawiyah kulliha. Fal Islam bidzalika huwa manhajul hayatil basyariyah yad'u usulan amatan li jami'in nazmi al-ijtimaiyah tattafiqu bi ma'a tabail bashar. Oke. Ini yang mana nih kira-kira jawabannya ya? Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Ada dinun yunazimul umur al-ijtimaiyah wa tarbawiyah, kemudian ada manhaj hayatul bashar di jamil anzimatiha, dan seterusnya. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 16 ini adalah yang ba ya. Manhaju hayatil bashar li jami anzimati. Nah, tadi kan ada ya di teks itu. Fal Islamu yang paling akhir, fal Islamu bidzalika huwa manhajul hayatil basyariyah ya dawu usulan amatan li jami'in nazmi al-ijtimaiyah. Nah, itu jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang ba, manhajul hayatil basyar li jami anzimatiha. Oke, nomor 17. Ayu fikratin ansaba lima fil qit'ah as-sabiq. Ini gagasan yang sesuai dengan di teks tadi ya, yang mana gitu. Oke, jawabannya yang nomor 17 adalah yang alif ya. Al-Islamu dinun yattafiqu ma fitratil insan
fi jami'i anzimatihi al-ijtima'iyyah. Nah, gitu ya. Jadi Islam itu sesuai gitu ya dengan karakter manusia ya. Gitu. Oke. Tuh nomor 17. Kita lanjutkan nomor 18. Ini ada teks baru ya. Nomor 18 kita lihat pertanyaannya apa. Minal kalimatil lati tadulu ala makna mudhad fil qit'ah as-sabiqah hiya. Dari kalimat yang menunjukkan makna makna berlawanan, makna mudhad. Nah, ini kata kuncinya makna mudhad ya. Nah, ini yang memiliki makna berlawanan yang mana ya di pilihan. Pertama ada al-afrad ada an-nafsiyah. Kemudian yang ba ada al-adi, kemudian al-mardi, kemudian yang jim muhawalah sama muqaranah, yang dal masyakil dan asbab ya. Ini di teksnya, dari teksnya kita pahami ya. Itu ada kata-kata ini ya, ada kata-kata yang di pilihan ini. Yang mana yang memiliki lawan maknanya gitu ya, berlawanan maknanya. Yaitu yang berlawan maknanya adalah yang pilihan yang ba ya. Al-adi sama al-mardi ya. Nah, itu bisa dilihat di teksnya ya. Bilidopati ila qiyamihi bi muqaranatis suluk al-adi ma'as sulukil mardi ya. Dan membandingkan perilaku normal dengan perilaku patologis. Nah, dan mengembangkan solusi. Nah, itu ya, normal dan patologis tadi. Al-adi al-mardi. Kemudian yang nomor 19, al-maudu al-munasib lil qit'ah as-sabiqah. Yang paling tepat judul yang paling tepat untuk teks itu apa kira-kira judulnya ya. Nah, tadi teksnya itu kita baca ya. Yahtamu ilmun nafsi bidirasati dhawahirin nafsiyah wa fahmu sulukiyatil insan wa asbabiha wa muhawalatu taghyiriha au ta'diliha bil idafati ila qiyamihi bi muqaranatis sulukil adi ma sulukil mardi wa wad'ul hulul lim masyakil al afrad al yaumiyah. Nah, ini kita lihat terjemahnya. Psikologi berkaitan dengan mempelajari fenomena psikologis, memahami perilaku manusia dan penyebabnya, dan mencoba mengubah atau memodifikasinya. Selain membandingkan perilaku normal dengan perilaku patologis dan mengembangkan solusi untuk masalah sehari-hari individu ya. Nah, ini kira-kira tentang apa ya? Ini bisa kita lihat di kalimat yang awal ya, yang kalimat pertama itu menjelaskan tentang psikologi ya, psikologi maka atau fungsi dari psikologi gitu ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat untuk nomor 19 ya, judulnya yang paling tepat itu adalah yang alif, wazifatu ilmin nafsi ya, fungsi ilmu nafsi atau psikologi. Kemudian nomor 20-nya al-fikrah allati la tunasibu fil qit'ah as-sabiqah. Nah, ini ya. Ini allati tunasibum ini. Mafil qit'ah as-sabiqah. Jadi gagasan yang kalau ini al-fikrah allati la tunasibu. Jadi kalau ini gagasan yang tidak sesuai dengan yang di teks tadi yang mana gitu. Kalau tadi kan yang kalau pilihan yang alif kan ihtamma ilmu nafsi bidarasi dhawahirin nafsiyah, itu kan betul ada di teks juga kan tadi. Wama ilmu nafsi bi muqaranati suluk al-adi wa suluk al-mardi, ada juga tadi kan. Kemudian yang dal tufhamu sulukiyatil insan wa asbabaha min khilali ilmin nafsi, itu juga sama. Berarti jawabannya yang tidak sesuai itu adalah yang jim ya. Taghyiru sulukil insan min awamili ilmin nafsi. Perubahan sikap manusia merupakan faktor psikologi. Nah, itu enggak ada di teks itu. Oke, itu jadi nomor 20 jawabannya yang jim. Kita lanjutkan.
Ini teksnya ya untuk nomor 20, 21, 23. Oke. Makanya panjang ya. Nomor 21 dulu kita lihat soalnya ya. Yu'rafu anna min alamatin najah wan numui al-iqtisadi ya. Diketahui bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri ya kesuksesan dan perkembangan ekonomi itu apa ya. Nah, kita lihat di teks, berarti kita harus tahu di teksnya ya. Nah, yatahaqqaqu al-iqtisadu an-najih wan numu al-iqtisadi min khilalis sa'i nahwa tasji'il a'mal wal ibtikar wa tasji'is syarikat an-nasyi'ah wal afrod al-mubdi'in alal istithmar wa fatil masyari al-iqtisadiyah fid daulah dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi yang sukses dicapai dengan upaya untuk mendorong bisnis dan inovasi dan untuk mendorong perusahaan yang sedang berkembang dan individu yang kreatif ya, untuk berinvestasi serta membuka proyek ekonomi di negeri ini. Nah, ini yang nomor 21 yang paling tepat adalah yang alif, wujudul afrod al-mubdi'un alal istithmar. Jadi adanya individu-individu yang inovatif ya, yang kreatif untuk pertumbuhan, untuk kesuksesan ya dalam ekonomi. Itu nomor 21. Kemudian nomor 22. Idza tamakkanat ad-daulah min fathil masyari'il iqtisadiyatis salimah wa hadza min dalail, apabila negara mampu membuka jalan-jalan perekonomian yang baik atau bisa dibilang membuka lapangan pekerjaan lah gitu ya. Fa hadza min dalail, maka ini merupakan tanda. Tanda apa? Alif, ba, jim atau dal pilihannya. Nah, maka yang paling tepat sesuai dengan teks yaitu yang jim. Najahul iktisad wa numuhu fid daulah ya, yang jim. Nah, gitu. Itu merupakan tanda dari suksesnya ekonomi dan berkembangnya ekonomi di suatu negara itu dengan terbukanya banyaknya lapangan pekerjaan kayak gitu ya, jalan-jalan perekonomian gitu ya. Kemudian yang nomor 23-nya min dalaili dha'fin numui al-iqtisadi fi daulah. Ini kebalikannya ya. Yang termasuk tanda lemahnya perkembangan ekonomi di suatu negara itu mana? Yang mana ya pilihannya? Nah, jawabannya yang paling tepat nomor 23 adalah yang ba ya. Hijratil aidi al-amilah al-mahirah ilal kharij. Jadi bermigrasinya, pindahnya para pegawai atau para pekerja yang mahir ya, yang kompeten ya, ilal kharij, keluar negeri. Jadi malah mengembangkan kemahirannya di negara lain karena di negara kita tidak berkembang perekonomiannya. Itu termasuk tanda lemahnya perkembangan ekonomi di suatu negara. Nah, itu ya. Nomor 23 jawabannya yang tepat adalah yang ba. Itu juga ada di teksnya ya, ada di teksnya itu. Nah, silakan teman-teman lihat lagi ya. Kemudian teks baru ini ya. Ini untuk nomor 24, 25, 26. Oke. Kita lihat dulu nomor 24. Apa pertanyaannya? Ayyu maudu'in munasibin lil qit'ah as-sabiqah. Judul yang tepat untuk teks di atas apa nih? Ya. Nah, ini kita lihat, kita pahami, tentu harus kita pahami teksnya ya. Kayak gitu. Di sini an-nafsu al-insaniyah tamulu ma'al minal amal wa yadkhuluha as-sa'mu min kasratil amal. Lihada tujizu ta'limul Islam lil insani an yurawiha an nafsih min waqtin li akhar bil lahwi al mubah wa yumaris min ansyitat tarwihiyah al mubah ma ya'udu alaihi bil fawaidil jismiyah wa ruhiyah wal aqliyah wa yujaddidu nasyatahu fil hayat
wa yadfa'uhu ila mazidin minal amali wal ibadah. Jiwa manusia bosan dengan pekerjaan dan lelah bekerja terlalu banyak. Itulah sebabnya ajaran Islam mengizinkan seseorang untuk bersantai dari beberapa waktu ya, dengan hiburan yang dibolehkan dan untuk melakukan kegiatan rekreasi yang dibolehkan ya, yang memberinya manfaat secara fisik, spiritual dan mental, sehingga bisa memperbaharui aktivitasnya dalam hidup dan mendorongnya untuk lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak bekerja dan lebih giat beribadah kayak gitu ya. Nah, ini yang paling tepat apa nih kira-kira ya judulnya? Nah, maka jawabannya adalah yang alif ya. At-tarwih fil Islam. Jadi istirahat dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Dalam pandangan Islam seperti apa. Judulnya yang alif. Kalau yang ba kan al-amal fil Islam, bekerja dalam praktek Islam. Kemudian yang jim al-amal ibadatun fil Islam. Kemudian yang dal al-amal wal ibadah. Nah, ini kan sedang membicarakan kalau merasa capek, merasa ini boleh beristirahat kan gitu. Nah, berarti ini pembahasannya lebih ke istirahatnya at-tarwih. Itu ya. Kemudian nomor 25, minal kalimatil lati tadulu ala makna mudad fil kitah as-sabiqah. Nih, makna mudad ya, ini kata kuncinya. Ingat ya. Kalau ada makna mudad berarti lawan kata mudad ya, antonim lawan kata yang memiliki lawan kata yang mana. Yang alif ada as-sa'mu al-jiddu as-sa'mu ya. Yang baknya al-jismiyah ar-ruhiyah. Kemudian yang jim an-nafsu, kemudian al-insan. Yang dal yajdidu yadfa'u. Nah, ini yang mana yang memiliki makna berlawanan, yaitu yang ba jawabannya itu ya. Al-jismiyah dan ar-ruhiyah. Jismiyah kan badan ya, ar-ruhiyah ruh. Itu kan beda ya, berlawanan. Nah, maka yang paling tepat adalah yang ba gitu. Kemudian yang alif itu as-sa'mu al-jiddu gitu ya, kebosanan dan kesungguh-sungguhan. Itu juga bisa bermakna berlawanan, tetapi yang diminta itu yang dari teks gitu ya, fil kitah as-sabiqah. Kalau ini as-sa'munya ada di teks, tapi kalau al-jiddunya enggak ada di teks. Maka yang paling tepat itu adalah yang ba. Kalau yang jim itu memiliki makna yang sama. Jadi yadfa'u juga sama ya. Perbaharui dan mendorong. Nomor 26. Ayu fikratin tunasibu ma fil kitah as-sabiqah. Ayu fikratin tunasibu gagasan atau ide yang tepat ya, yang sesuai dengan di teks yang mana. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang jim. Abahal Islam allahu alladzi lahu faidah. Islam membolehkan hiburan yang memiliki manfaat dalamnya ya. Jadi boleh hiburan itu ya, kayak liburan kayak gitu ya, rekreasi itu boleh untuk asal ada manfaatnya untuk diri kita menjadi fresh lagi dan lain sebagainya. Nah, itu ide yang yang sesuai dengan yang ada di teks gitu ya. Oke, kita lanjut teks yang berikutnya. Di kotak itu ada kita lihat ininya dulu ya, soalnya. Afan ini kita naikkan dulu soalnya ke nomor 27. Sebentar ya. Ini mohon maaf nomor 27. Oke. Siap. Nomor 27 ini ya, udah ada. Pertanyaannya, ayu fikratin ansaba lil kitah as-sabiqah. Gagasan atau ide pokok yang paling tepat ya untuk teks ini yang mana? Nah, ini teksnya tentang apa? Berarti kan harus tahu. At-tarbiyah unsurun hamun jiddan wa fa'alan. Sawaun alal mustawa al-fardi wa alal mustawa al-jama'i. Fa inna salahal fardi salahul mujtama
id innal mujtama ibaratun min an majmu'atin minal afrad alladhi yartabituna fima bainahum bi'alaqatin mukhtalifatin wa hamatin. Ini kan merupakan elemen yang sangat penting dan efektif baik pada level individu maupun kolektif. Rekonsiliasi individu adalah rekonsiliasi masyarakat, karena masyarakat adalah kelompok individu yang terkait oleh hubungan yang berbeda dan penting di antara mereka. Ini kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya. Jawabannya nomor 7 yang paling tepat adalah yang dal. At-tarbiyah daruriyatun lil fardi wal mujtama. Pendidikan itu penting untuk individu dan masyarakat, untuk kelompok. Kemudian nomor 8-nya ayu fikratin ghairu munasibatin lil qita'ah sabiqah. Yang mana yang kurang sesuai ya? Yang kurang sesuai dengan teksnya. Kalau tadi kan ansabu, kalau ini ghairu munasibah. Jadi kalau ada ghairu munasibah, cari yang tidak sesuai gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang dal. Fasadul fardi yuaddi ila fasadil mujtama. Itu ya. Itu jawabannya yang nomor 28, yang dal. Kemudian teks ini teks terakhir ya. Teks terakhir nih. Untuk nomor 29, 30 dan ada 31 lah, Bapak ya, lebih satu. Nih. Ini nomor 29 pertanyaannya, kaifa kana ta'lim fil madi wal hadir. Jadi beberapa soal itu ada yang menanyakan langsung dari teksnya gitu ya. Jadi ini kan penggalan dari teks. Kaifa kana ta'limu fil madi wal hadir, itu kan pembahasan di teks gitu. Nah, jawabannya juga ada di teksnya kayak gitu. Nah, kita lihat teksnya. Hunaka ikhtilafatun katsiratun baina ta'limi fil madi wa ta'limi fil hadir. Nah, kaifa kana ta'lim fil madi wal hadir? Tadi jawabannya hunaka ikhtilafatun katsiratun. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang mana? Ikhtilafat, berbeda ya. Jadi jawabannya yang ba, mukhtalif. Mukhtalif yang ba ya. Kalau yang alif mutasyabih sama. Kalau mukhtalif beda ya, yang ba berarti. Jawabannya yang ba ya. Yang jim qalil, kemudian yang da katsir. Meskipun tadi ada kata-kata katsiro, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi bagaimana pembelajaran di masa lampau dan saat ini. Nah, di teksnya itu hunaka ikhtilafatun katsiratun baina ta'lim fil madi wa ta'lim fil hadir. Banyak sekali perbedaan. Nah, itu yang jadi kata kuncinya, itu perbedaan ikhtilafatnya ya, antara belajar di masa lalu dan belajar saat ini. Kemudian nomor 30, kaifa kanat al-madaris lit ta'lim fil hadir. Kita lihat lagi teksnya. Kita lihat teksnya di atas sedikit. Nah, itu ya. Nah, itu kaifa kanat al-madaris lit ta'lim fil hadir. Kita lihat ada kata-kata al-madaris ya di paling bawah. Nah, fakasro adadut tulab. Ini mulainya dari ini ya. Wa ammal yauma faqad asbahat ta'limu haqqan likulli muwatin. Al yauma itu kan hari ini ya. Berarti kan al hadir. Haqqun likulli muwatin fakasro adadut tulab wan tasyarat al madaris fi kulli makan. Wan tasyarat, tersebar ya. Tersebar sekolah-sekolah di setiap tempat kalau sekarang itu katanya. Maka jawabannya yang nomor 30 yang paling tepat adalah yang apa? Yang dal ya. Al-madaris, yang ditanyainnya bagaimana kaifa kanat al-madaris muntasyiratun fi kulli makan ya. Tersebar di semua tempat. Jawabannya yang nomor 30 yang dal. Kemudian yang nomor 31 ini bonusnya ya. Kita lihat soalnya. At-ta'limu kalma'i wal hawa. Tadulu hadhil ibarat ala anna ta'lim al-an at-ta'limu kalma'i wal hawa. Belajar itu seperti air dan udara. Tadulu hadhil ibarat, ungkapan ini menunjukkan ala anna ta'lim, bahwa belajar al-an sekarang itu gimana ya. Ini diibaratkan belajar itu sekarang itu seperti air dan udara. Maksudnya apa? Alif sahlun wa katsirun.
Ya, sahlun mudah, katsirun banyak. Yang ba, sahlun warohisun, mudah dan murah. Kemudian jim, qalilun wasabun, sedikit dan sulit. Yang dal, katsirun warohisun, banyak dan murah. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Yaitu yang alif, sahlun wa katsirun, mudah dan banyak, seperti kita mendapatkan air dan udara, mudah dan banyak. Nah, itu jawabannya yang alif. Nah, oke. Barangkali untuk di video kali ini latihan kita mengerjakan soal fahmul makro atau reading kaitannya dengan persiapan tes nanti TOEFL kita cukupkan ya sampai nomor 31. Insya Allah nanti kita lanjutkan latihan-latihan yang lainnya di video-video berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Nakhtatim bil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.